5 tanda ini bisa jadi pertanda bahwa usaha kena guna-guna. Gangguan bisa datang dari arah mana saja, tidak hanya sebatas tantangan pekerjaan, namun juga ketika ada orang yang tidak suka atau merasa iri dengan seseorang. Orang tersebut bisa saja melakukan hal buruk, walau secara fisik tidak terlihat. Namun biasanya kiriman ilmu hitam meninggalkan tanda atau ciri-ciri tertentu. Nah, berikut adalah benda-benda yang bisa digunakan untuk perantara guna-guna. Pertama, tanah kuburan. Tanah kuburan digunakan sebagai perantara pelancar guna-guna. Nah, pada beberapa kasus, tanah kuburan biasanya dibungkus menggunakan potongan kain kafan dan dikirim pada malam hari. Pada proses pengiriman guna-guna jenis ini biasanya terlihat seperti bola api besar. Efek dari guna-guna jenis ini biasanya ditunjukkan agar merusak rumah tangga seseorang yang membuat penghuni rumahnya akan selalu dalam kondisi panas dan emosi yang berkepanjangan. Melalui rumah tangga yang kacau, akhirnya orang yang diguna-guna pun tidak bisa fokus dengan usahanya. Kemudian yang kedua, buhul-buhul atau ikatan temali. Benda yang digunakan untuk guna-guna, buhul-buhul, hampir semua praktek guna-guna pemuncak paling atasnya adalah perjanjian dengan jin. Menggunakan buhul-buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin. Ikatan ini ukurannya kecil sekali, tali yang dipakai bisa berupa rambut, benang, dan lain-lain. Bisa bayangkan sehelai rambut yang diikat sehingga bagian tengahnya ada ikatan kecil. Nah, sekecil itu bisa dijadikan media buhul. Buhul ini adalah kunci pertama perjanjian dengan jin yang akan jadi partner manusia-manusia jahat. Yang mengerikan dari hal ini adalah sang pelaku penyantetan tidak akan menaruh buhulnya di tempat yang mudah dijangkau. Ada yang ditaruh di pondasi bangunan, dimasukkan ke botol lalu dilempar ke laut, letakkan di dasar sumur atau atap rumah kosong dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, praktek boneka guna-guna. Boneka untuk guna-guna. Praktek ini biasanya dipakai untuk membuat malapetaka bagi korbannya berupa serangan fisik, mental, dan sebagainya. Syarat dari praktek ini sangat mudah, yaitu sesuatu yang ada pada diri orang yang mau diguna-guna. Bisa bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, binatang melata atau serangga. Benda yang digunakan untuk guna-guna, kelabang atau hadirnya lalat hijau. Guna-guna tidak selalu berupa serangan langsung yang gaib, tapi juga melalui perantara hewan-hewan berbahaya menjijikan. Biasanya kemunculannya tidak wajar dan masif. Biasanya hewan-hewan yang dikirim berupa ular, kalajengking, ulat, kelabang, cacing, dan sebagainya. Hewan-hewan ini muncul secara rutin di dalam rumah. Umumnya binatang-binatang ini muncul di kamar tidur atau kamar mandi. Ketika menemukan hal ganjil ini untuk kasus hewan yang datang adalah ular, maka usir terlebih dahulu. Disinyalir ular adalah bentuk yang paling berbahaya dari serangan lain. Kemudian yang kelima, organ binatang tertentu. Di wilayah tertentu ada praktik guna-guna dengan mengirimkan organ-organ binatang tertentu seperti usus kambing dan lain sebagainya. Jika Anda mengalami hal-hal di luar dugaan yang menurut Anda berat, Anda bisa konsultasikan ke nomor yang ada di bawah deskripsi video ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.